Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita berjumpa lagi di Gereja Mula-Mula Doa Pagi pada hari ini. Mari Bapak Ibu, kita membiasakan diri datang kepada Tuhan. Sebelum beraktivitas, mengucap syukur kepada Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami masih bangun dalam keadaan yang sehat. Kami mendapati diri kami karena penyertaan Tuhan. Dan supaya hari demi hari kami terus belajar memperbaiki diri, semakin berkenan di hadapan-Mu. Biar doa pagi ini Tuhan bukan sekedar rutinitas biasa kami, tapi karena ada kerinduan untuk terus berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dan berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Biar setiap firman yang kami dengar itu menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk bisa melewati hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian Bapak Ibu, bahwa hanya Tuhanlah gembala kita yang selalu menuntun kita dimanapun kita berada. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari kita angkat pujian dari awal. Oh, hanya Dia Allah yang menuntun kita dalam lembah kekelaman. Dia adalah gembala kita yang baik. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Katakan Dia membimbing, Dia membimbingku
ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelam, sekali kali Dia membimbing, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekal, sekali lagi katakan, Dia membimbingku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan, Engkau gembala yang baik, menuntun hidupku, menyegarkan jiwaku. Engkaulah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, Kaulah gunung batu keselamatanku. Engkau gembala yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Bapa. Haleluya, Kau yang membimbing langkah hidupku, Kau yang menuntun setiap jalan hidupku. Sekalipun dalam lembah kelam, Kau menyertaiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berdiam diri sejenak. Berbicaralah
kepada Tuhan. Sampaikan segala yang ada tentang dirimu, baik engkau senang, susah, sakit. Sampaikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab sampai hari ini Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan perlindungan kami. Hanya Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Hanya Engkaulah kota benteng perlindungan kami. Jiwa kami sungguh haus kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian lagi Bapak Ibu. Tuhanlah perlindungan kita. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah gunung batuku, Tuhan kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba, jiwaku haus. Jiwaku haus akanmu, dunia nampak tak berarti, Engkau kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Hidupku tertuju, hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Sebab Kaulah perlindungan kami Tuhan. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah gunung batuku, Tuhan kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Jiwaku haus, jiwaku haus akan-Mu, dunia nampak tak berarti, Engkau kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada
sekali lagi hidupku tertuju padamu. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan, ada keselamatan, ada keselamatan, ada keselamatan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, yang namanya roh Yudas itu tidak terjadi hanya waktu itu. Tapi sampai hari ini, semangat yang sama itu masih beredar. Dan ini sangat berbahaya kalau beredar di sekitar pelayanan gereja. Orang percaya tidak boleh memiliki roh Yudas ini. Pelayanan bisa hancur lebur, jemaat bisa kucar-kacir, ya. Tapi mari kita tundukkan kepala lebih dahulu sebelum kita mendengar kebenaran ini. Bapa di surga, biarlah pagi ini kami boleh mendapatkan pencerahan yang pastinya akan mengubah setiap kami yang mendengarnya. Tuhan pakai terus gereja ini, gereja GMM, untuk menjadi berkat. Program doa pagi setiap pagi untuk membangunkan jiwa kami yang tidur. Tuhan pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, roh Yudas ini artinya bukan rohnya pribadi Yudas zaman dulu itu, bukan. Roh Yudas di sini yang dimaksud adalah semangat yang dimiliki oleh Yudas, seleranya itu masih beredar sampai hari ini, saudara. Inilah yang harus kita waspadai agar itu tidak hadir. Jangan-jangan tanpa sadar kita memilikinya, semangat yang sama itu. Yang pertama, Yudas itu munafik, saudara. Kelihatan rohani kemana-mana bersama Tuhan Yesus. Salah satu murid Tuhan Yesus. Ia dipercaya untuk memegang keuangan, bendahara. Ia tampak rohani, tetapi hatinya busuk. Jangan sampai ada di antara saudara yang memiliki roh ini, roh Yudas yang munafik ini. Suka tampil rohani, padahal hatinya busuk. Gak punya kasih terhadap sesamanya. Cuma mau tampil rohani. Jangan sampai ada di antara kita, ya. Yohanes pasal 12 ayat 4-6. Yudas itu protes ketika Maria meminyaki Yesus dengan minyak yang mahal sekali. Sehingga orang terlihat sepintas Yudas ini sangat rohani. Lebih baik dikasih ke orang miskin, katanya. Wah, kelihatannya peduli kepada orang miskin. Kelihatannya rohani dan baik. Namun Alkitab menceritakan isi hatinya. Ia berkata demikian bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, tetapi karena ia adalah seorang pencuri. Supaya uangnya masuk ke kas lalu dia curi. Jadi ciri roh Yudas ini sering menggunakan bahasa-bahasa rohani untuk menutupi motif pribadinya. Tampaknya peduli tapi sebenarnya egois. Menilai tindakan orang lain, padahal hatinya sendiri kotor. Itulah roh Yudas yang pertama itu, ciri yang pertama. Jadi munafik itu bukan sekedar hanya berpura-pura, tapi hidup dalam dua wajah, secara sengaja. Dan ini banyak dalam dunia nyata. Orang tampil rohani, tapi padahal perbuatannya sangat jahat. Ya. Udah matre, pencuri, pembohong,
koruptor, lengkap saudara. Aduh, mudah-mudahan semua orang yang mendengarkan pagi hari ini bertobat. Ya. Ciri yang kedua saudara daripada roh Yudas ini, dia cinta uang. Gurunya sendiri dia jual, ya, dengan harga yang sangat murah, terlalu murah. 30 keping perak itu harga seorang budak, saudara. Ya, coba saudara perhatikan berapa banyak orang menjual Yesus. Memang tidak dijual secara harafiah begitu, tapi perbuatannya itu seperti menjual Yesus. Misalnya, ada orang yang tidak taat, tidak setia, dia tinggalkan Tuhan Yesus. Itu seperti menjual Tuhan Yesus. Lebih memilih jabatan dibandingkan Tuhan Yesus. Lebih memilih harta dunia dibanding kebenaran. Padahal dia tahu harta dunia ini dia peroleh dengan menipu, tapi dia jalan terus daripada kebenaran, daripada keselamatan. Sedih ya saudara ya. Bahkan luka hati bisa meninggalkan Tuhan loh, karena luka hati. Yang salah siapa? Kok kau salah? Kok kesalnya sama Tuhan? Intinya cinta terhadap yang lain dibandingkan Tuhan. Heran ya, kok bisa cinta sesuatu melebihi cintanya sama Tuhan? Itu tidak logis juga itu. Ya. Jadi ketika seseorang berbuat dosa, itu sama dengan menjual Tuhan Yesus. Dan itu penyembahan sebenarnya. Orang yang berbuat dosa itu ia terikat untuk berbuat dosa. Ia menyembah dosanya itu, kalah. Ya, ia menukar pribadi Yesus dengan materi, dengan harta dunia ini. Kan ada orang yang seperti itu. Dia lebih pilih harta dunia, nggak dapat Tuhan Yesus juga tidak apa-apa. Waduh, ngeri saudara. Ia memilih keuntungan materi dibandingkan kebenaran. Roh Yudas ini akan menimbulkan pemberontakan, sudah pasti. Karena ia lebih menomorsatukan harta dibandingkan Tuhan. Jadi pasti terjadi pemberontakan. Makanya dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dikatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi sangat bahaya kalau seseorang cinta uang. Ia akan mengabaikan kebenaran, mengabaikan Tuhan demi uang. Dan roh Yudas yang ketiga, ia tidak pernah benar-benar bertobat. Bahkan ketika ia terakhir dalam hidupnya, ia menyesal. Ia tidak bertobat, malah gantung diri. Banyak orang seperti itu. Udah buat salah, menyesal, tapi tidak mau bertobat, malah pergi jauh. Seperti Yudas. Pertobatan itu menuju, mengarah kepada Tuhan, membawa perubahan, menghasilkan kehidupan. Itu pertobatan. Kalau cuma menyesal doang, itu fokus pada diri sendiri, dipenuhi rasa bersalah, gitu aja, belum bertobat. Kalau bertobat harus kembali kepada Tuhan. Roh Yudas merasa akan membuat orang merasa bersalah, tapi dia tidak sungguh-sungguh mau kembali kepada Tuhan. Nyesel sih, tapi akhirnya frustasi, depresi, atau bunuh diri seperti Yudas. Ya. Dan roh yang Yudas yang bahaya yang keempat ini, ia pemberontak tapi sembunyi-sembunyi. Supaya orang lain tidak tahu bahwa ia pemberontak. Dan biasanya ia menggunakan tangan orang lain dan mulut orang lain untuk mencapai tujuannya. Dan itu saya sudah pelajari, oh ternyata begitu ya. Roh Yudas itu ya. Ya ini sangat jelas. Ya ada orang yang kelihatannya setia. Bahkan ngomong saya kan taat orangnya misalnya gitu. Semakin seseorang mengatakan sesuatu, sebenarnya semakin terbalik faktanya. Gak ada orang mengatakan saya itu pinter loh, saya itu kudus loh, gak ada. Kalau ada yang mengatakan itu artinya ya sebaliknya. Ya ternyata saya punya pengalaman seperti itu. Orang yang berkata A gitu, ternyata sebaliknya. Ya apalagi kalau perkataannya itu diulang-ulang untuk maksud tertentu. Tidak tulus hatinya. Ya. Yudas itu tidak tulus, saudara. Itu bulus, licik, ya jahat itu.
Dia menyembunyikan kejahatannya dengan memakai orang-orang suruhannya. Ya. Mari kita bertobat, saudara, membersihkan roh kita dari roh-roh Yudas, roh-roh yang najis, yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mari kita memiliki hati yang suci, pikiran dan hati yang suci. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami benar-benar diberkati. Biarlah Tuhan pakai gereja ini sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. GMM Gereja Mula-Mula menjadi berkat bagi dunia yang tidak baik-baik saja ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.